Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Masih dalam suasana pandemi COVID-19, tetap memperhatikan disiplin menjaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, yaitu sering mencuci tangan, pakai masker kalau keluar rumah, jaga jarak, hindari kerumunan. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Pada pertemuan pagi ini, Bapak akan menjelaskan tentang perpindahan kalor. Muai benda padat. Perubahan ukuran benda, misalnya panjang, luas, dan volume, dikarenakan panas atau kalor. Pada percobaan untuk menentukan koefisien muai panjang, digunakan 4 buah batang logam yang berbeda jenis dengan ukuran yang panjang yang sama atau L0, kemudian dipanaskan. Setelah beberapa saat kemudian tampak bahwa pertambahan panjang dari masing-masing logam tidak sama. Jadi pertambahan panjang atau delta L tidak sama. Muai panjang, misalnya diketahui panjang mula-mula adalah L0, dipanaskan dari bara api, batang logam dipanaskan untuk beberapa saat sehingga tampak perubahan panjang batang. Jadi setelah dipanaskan, panjangnya menjadi LT. Hubungan antara panjang mula-mula dengan panjang setelah diberi kalor dirumuskan bahwa LT atau panjang setelah dipanaskan sama dengan L0 dikalikan buka kurung 1 plus alfa kali delta T tutup kurung, di mana LT panjang setelah diberi kalor, L0 panjang mula-mula, alfa koefisien muai panjang, delta T perubahan suhu, sedangkan delta L pertambahan panjang, yaitu panjang akhir atau panjang setelah dipanaskan dikurangi panjang mula-mula. Contoh soal, panjang batang rel kereta api masing-masing 10 meter dipasang pada suhu 20 derajat Celcius. Diharapkan pada suhu 30 derajat Celcius, rel tersebut saling bersentuhan. Koefisien muai rel kereta api sebesar 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius adalah berapa? Pembahasan kita gunakan persamaan delta L sama dengan L0 dikalikan alfa kali delta T. Delta L sama dengan 20 kali 12 kali 10 pangkat 6 dikalikan buka kurung 30 kurang 20 tutup kurung.
delta L sama dengan 12 kali 10 pangkat min 4 meter. Jadi pertambahan panjang delta L ini berarti sebesar setengah D. Jadi jarak antara kedua batang yang diperlukan itu adalah D sama dengan 2 kali delta L. D sama dengan 2 kali 12 kali 10 4. D sama dengan 24 kali 10 pangkat min 4 meter. D sama dengan 2,4 mm. Jadi jarak antara kedua batang yang diperlukan pada suhu 20 derajat Celcius sebesar 2,4 mm. Selanjutnya yang kedua adalah muai luas. Diketahui gambar seperti ini ya. Nah, bagaimana cara agar bola besi dapat masuk ke dalam cincin logam? Cincin logam dipanaskan untuk beberapa saat ya. Ini dipanaskan. Nah, bagaimana cara agar bola besi dapat masuk ke dalam cincin logam? Ya, dengan cara tadi dipanaskan supaya dia memuai, maka bola tersebut bisa masuk ke lubang. Nah, ini adalah luas mula-mula, kemudian setelah dipanaskan luasnya menjadi ini AT ya, luas akhir. Nah, dalam hal ini berlaku persamaan bahwa AT sama dengan A0 kali buka kurung 1 plus beta kali delta T, di mana A0 sama dengan luas mula-mula, AT luas setelah diberi kalor, delta A perubahan luas, delta T perubahan suhu, sedangkan beta itu sama dengan 2 kali alfa atau 2 alfa. Beta itu adalah koefisien muai luas. Contoh soal, pada suhu 30 derajat Celcius, sebuah pelat besi luasnya 10 meter persegi. Apabila suhunya dinaikkan menjadi 90 derajat Celcius dan koefisien muai panjang besi sebesar 0,000012 per derajat Celcius, maka tentukan luas pelat besi tersebut. Dari data diketahui A0 sama dengan 10 meter persegi, T1 30 derajat Celcius, T2 90 derajat Celcius, maka delta T sama dengan T2 dikurangi T1 sama dengan 90 dikurangi 30 sama dengan 60 derajat Celcius. Alfa sama dengan 0,000012 per derajat Celcius. Beta sama dengan 2 alfa, sama dengan 2 kali 0,000012 per derajat Celcius sama dengan 0,000024. Pertanyaannya, berapa panjang setelah dipanaskan? Pertanyaannya berapa luas ya, luas besi setelah dipanaskan? Jawab, AT atau luas besi setelah dipanaskan sama dengan AT sama dengan A0 kali buka kurung 1 plus beta kali delta T tutup kurung. AT sama dengan 10 buka kurung 1 plus 0,000024 kali 60. AT sama dengan 10
kali 1,00144. AT sama dengan 10,0144 meter persegi. Jadi luas besi tersebut adalah 10,0144 meter persegi. Yang ketiga, muai volume atau isi. Diberikan gambar, ini adalah panci logam diisi penuh dengan air, kemudian diberi kalor dengan cara dipanaskan. Apa yang terjadi kemudian? Panasi untuk beberapa menit sampai tampak air meluap. Dan ini untuk menghitung berapa besar perubahan volume air setelah dipanasi, dapat digunakan gelas ukur. Ini gelas ukur di mana tutupnya diberi pipa kecil, Air yang keluar dari pipa dapat ditampung dan merupakan pertambahan volume atau delta V setelah dipanasi. Maka muai volume dapat dirumuskan VT sama dengan V0 kali buka kurung 1 plus gamma kali delta T tutup kurung, di mana gamma sama dengan 3 alfa. Sedangkan V0 itu sama dengan volume mula-mula, VT sama dengan volume setelah diberi kalor, delta V, VT dikurang V0, delta T sama dengan suhu akhir dikurang suhu awal, atau T dikurang V0. Alfa itu, gamma sama dengan koefisien muai volume. Contoh soal. Sebuah bejana memiliki volume 1 liter pada suhu 25 derajat Celcius. Jika koefisien muai panjang bejana 2 kali 10 pangkat 5 per derajat Celcius, maka tentukan volume bejana pada suhu 75 derajat Celcius. Dari data diketahui bahwa gamma sama dengan 3 alfa, sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Sedangkan delta T sama dengan 75 dikurangi 25 sama dengan 50 derajat Celcius. Sedangkan V0 atau volume awal sama dengan 1 liter. Pertanyaannya, berapa volume bejana pada suhu 75 derajat? Jawab, VT sama dengan V0 buka kurung 1 plus gamma kali delta T. VT sama dengan 1 buka kurung 1 plus 6 kali 10 pangkat 5 kali 50. VT sama dengan 1 plus 0,003. VT sama dengan 1,003 liter. Jadi volume bejana setelah dipanaskan adalah 1,003 liter. Selanjutnya kita jelaskan mengenai perpindahan kalor. Kalor cenderung bergerak dari suatu tempat bersuhu lebih tinggi ke tempat yang bersuhu lebih rendah. Perpindahan kalor dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi. Yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi. Untuk perpindahan kalor secara konduksi itu hanya terjadi pada zat padat saja. Sedangkan untuk perpindahan secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Sedangkan perpindahan radiasi kalor itu terjadi pada zat padat, zat cair, dan gas.
Nah, apa yang dimaksud dengan perpindahan kalor secara konduksi? Perambatan kalor secara konduksi terjadi pada logam yang dipanaskan. Partikel-partikel logam tidak berpindah. Perpindahan kalornya terjadi secara berantai oleh partikel yang bergetar semakin cepat pada saat kalor yang masuk logam semakin besar, dan getaran partikel akan memindahkan kalor pada partikel di sampingnya. Demikian dan seterusnya. Konduksi terjadi karena satu partikel atau atom atau molekul bergetar dan berinteraksi dengan atom-atom atau molekul tetangga. Ini misalkan diberikan batang logam, ya, ini Tb, ini Tc. Nah, ini adalah kalor, jarak antara ini adalah D, yaitu panjang atau tebal bahan, ya. Nah, dalam hal ini laju kalor konduksinya itu dinyatakan dengan persamaan Q besar per T kecil sama dengan K kali A kali delta T per D, di mana delta T sama dengan Tb dikurangi Tc, yaitu suhu tinggi dikurangi suhu rendah. A itu adalah luas permukaan dalam satuan meter persegi, D panjang atau tebal bahan dalam meter, Tb suhu pada ujung B atau titik B, Tc suhu pada ujung C atau titik C, K sama dengan konduktivitas termal dalam satuan watt meter per Kelvin, T sama dengan waktu dalam satuan sekon. Contoh soal, dua batang P dan Q dengan ukuran sama tetapi jenis logam berbeda dilekatkan seperti terlihat pada gambar. Ujung kiri P bersuhu 90 derajat dan ujung kanan Q bersuhu 0 derajat. Ini P, ini Q, ya. Nah, jika koefisien konduksi termal P adalah 2 kali koefisien konduksi termal Q, suhu bidang batas P dan Q adalah berapa? Pembahasan kita gunakan persamaan Q per T di P sama dengan Q per T di Q. Saya ulang lagi, Q per T di P sama dengan Q per T di Q. Nah, Q per T itu adalah Kp kali A kali delta T per L. Sedangkan Q per T di Q adalah K kali KQ kali AQ kali delta Q per LQ. Kita masukkan angkanya 2KQ kali AB buka kurung 90 kurangi TS dibagi LB sama dengan KQ kali AQ buka kurung TS dikurangi 0 dibagi LQ. 2 kali buka kurung 90 dikurangi TS tutup kurung sama dengan TS. 3 TS sama dengan 180. TS sama dengan 60 derajat Celcius. Jadi suhu bidang batas P dan Q adalah sebesar 60 derajat Celcius. Yang kedua adalah konveksi. Konveksi, perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada zat cair dan gas. Pada perpindahan kalor ini, bagian yang mendapat kalor partikel-partikelnya akan berpindah ke suhu yang lebih rendah, demikian dan seterusnya sehingga terjadi arus konveksi. Ya. Nanti ada aliran arus konveksi di sini ini ya, bersirkulasi ya. Nah, konveksi, perpindahan kalor secara konveksi terjadi karena adanya gerakan fluida. Contoh konveksi pada mesin pendingin. Ya. Misalkan ini fluida, di sini Tb, di sini Tc, ya.
atas ini adalah panjang atau tebal D ya. Nah, laju kalor konveksi dinyatakan dengan persamaan Q per T sama dengan H kali A kali delta T, di mana delta T itu sama dengan TB dikurangi TC. A luas permukaan dalam satuan meter persegi, TB suhu pada ujung B atau titik B, TC suhu pada ujung C atau titik C, H sama dengan koefisien konveksi dalam satuan watts per meter kuadrat kali Kelvin. Contoh soal. Suhu kulit seseorang tanpa pakaian kira-kira 32 derajat Celcius. Jika orang yang luas permukaan tubuhnya kira-kira 1,6 meter persegi berada dalam ruang bersuhu 22 derajat Celcius, kalor yang dilepaskan tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit. Ketahui bahwa H sama dengan 7 watts per meter kuadrat Kelvin. Pembahasannya, kita gunakan persamaan I per T sama dengan H kecil kali A besar kali delta T. I sama dengan H kecil kali A besar kali delta T besar dikalikan T kecil. I sama dengan 7 kali 1,6 kali buka kurung 32 kurang 22 tutup kurung kalikan 300. Q sama dengan 33.600 Joule. Jadi kalor yang dilepas tubuh orang itu melalui konveksi selama 5 menit adalah sebesar 33.600 Joule. Yang berikutnya adalah radiasi. Proses perpindahan kalor secara radiasi terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah, yang terpisah di dalam ruang, bahkan terjadi di ruang hampa. Jadi perpindahan kalor secara radiasi tanpa memerlukan medium atau zat perantara dalam perambatannya dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Radiasi merupakan mekanisme perpindahan kalor dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Panas matahari dapat mencapai bumi. Menurut hukum Stefan Boltzmann bahwa laju radiasi itu adalah Q per T sama dengan E kecil kali tau kali A besar kali T pangkat 4, di mana tau sama dengan tetapan Stefan Boltzmann sebesar 5,67 kali 10⁸ watts per meter kuadrat kali Kelvin pangkat 4. Contoh soal. Bola hitam berjari-jari sama masing-masing bersuhu 1727 derajat Celcius dan 727 derajat Celcius. Perbandingan jumlah kalor yang dipancarkan tiap sekon oleh bola pertama terhadap bola kedua adalah berapa? Maka pembahasannya kita gunakan persamaan daripada Stefan Boltzmann ya, yaitu laju radiasinya, yaitu Q per T pada kondisi 1 dibagi Q per T pada kondisi kedua ya, sama dengan T1 per T2 dipangkatkan 4, sama dengan kita masukkan T1 ini suhunya 1727 derajat Celcius, kita rubah ke Kelvin dengan cara menambahkan 273, sehingga di sini 1727 ditambah 273 dibagi 727 ditambah 273 dipangkatkan 4 ya. Nah, sama dengan
2000 per 1000 dipangkatkan 4 sama dengan 16 per 1. Jadi perbandingan jumlah kalori yang dipancarkan tiap sekon oleh bola pertama terhadap bola kedua adalah 16 dibanding 1. Demikianlah penjelasan mengenai perpindahan kalor. Semoga kalian bisa paham dan nanti bisa mengerjakan yang Bapak berikan tugas yang berkaitan dengan perpindahan kalor. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.